Saudari, putus cinta itu tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Hidup di dunia, siapa yang belum pernah mengalaminya? Beberapa orang brengsek, yang lama takkan pergi, yang baru takkan datang. Begini, aku akan memanggil seorang pemuda tampan untuk menemanmu. Pastikan kamu melupakan pria brengsek Gucuzo ini. Lupakan sepenuhnya. Akhirnya kamu datang. Aku sudah menunggumu cukup lama. Tunggu aku. Iya, kamu dipanggil. Dipanggil. Dipanggil anjing, kan? Ternyata kamu mengira aku adalah pria lain. Rumahku tidak nyaman. Apakah kita pergi ke rumahmu? Atau pergi ke hotel? Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan sekarang? Aku hanya mabuk, bukan mati. Apakah kamu benar-benar bisa? Jika aku tidak bisa, apakah kamu bersiap untuk mengganti dengan yang lain? Tebak. Kamu sudah selesai. Kamu masih bisa menyesal sekarang. Jika tidak, tunggu sebentar. Jangan berharap aku berhenti. Gucuzo, aku punya kabar baik untukmu. Topik penelitian saya. Kakak Chuzo, tunanganmu tahu. Apakah kamu sejahat ini di belakang? Jangan sebut dia sekarang. Mudah mengecewakan. Baik, itu. Mari kita lanjutkan. Sebaiknya kamu jangan berhenti. Biarkan saya melihat kemampuanmu. Perlu diperbaiki. Ini terlalu konyol, kan? Sudah bangun. Formasi kuat. Kamu sudah bangun. Itu. Saya sudah meletakkan uang di meja samping tempat tidur. Uang. Saya sudah menyelidiki harga pasar kalian. Begitu saja, saya pergi dulu.
Dokter Yu, tolong segera datang ke rumah sakit. Keluargamu tiba-tiba pingsan 10 menit yang lalu. Sekarang sedang dalam perawatan darurat. Saya segera datang. Dokter, bagaimana dengan bibi saya? Kamu harus siap secara mental. Kondisi pasien sangat buruk. Kali ini berhasil bertahan. Tapi lain kali. Segera atur operasi transplantasi jantung. Itulah cara terbaik. Baik. Saya mengerti. Terima kasih. Uang ini hanya cukup untuk biaya perawatan bibi kali ini. Harus melakukan operasi transplantasi jantung. Dari mana uangnya berasal? Wan Wan, sudah lama tidak bertemu. Tidak mengundang saya untuk duduk sebentar? Lihatlah, sekarang tinggal di mana? Ini menjalani hari-hari seperti apa? Sebenarnya kamu datang untuk apa? Saya mendengar tentang bibimu. Kondisi Yu Zenzhen sudah semakin berat lagi. Wan Wan, sebenarnya kamu tidak perlu membenciku seperti itu. Aku adalah ibumu. Aku tidak akan menyakitimu. Dulu kamu yang ingin pindah, tinggal bersama Yu Zenzhen. Sekarang kamu juga sudah melihat. Dia adalah seorang pasien. Bahkan tidak bisa menanggung dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa merawatmu dengan baik? Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Saya datang hari ini. Ada sesuatu yang serius yang ingin kukatakan kepadamu. Keluarga Shen dan keluarga Su memiliki perjanjian pernikahan. Kamu tahu tentang hal ini, kan? Asalkan kamu menikah dengan keluarga Su. Biaya operasi Yu Zenzhen sudah saya bayar. Nama saya Yu, bukan SHN. Apa hubungannya perjanjian keluarga Shen dengan saya? Wan Wan, sekarang bukan saatnya untukmu. Ketika anak-anak sedang marah. Keluarga Su adalah orang terkaya di kota selatan. Menikah ke sana adalah keberuntunganmu. Kamu bilang tentang situasimu sekarang. Jika keluarga Su benar-benar sebaik yang kamu katakan, kenapa kamu tidak mengirimkan anak tiri baikmu, Chen Yanqing, untuk menikah ke sana? Diam. Yanqing memiliki sifat yang lemah. Tidak cocok untuk keluarga Su. Dia tidak cocok. Saya memang cocok. Siapa yang tidak tahu di selatan kota? Keluarga Su memiliki 2 tuan. Tuan besar Su Qiao sejak kecil lemah dan sering sakit. Selama bertahun-tahun di tempat saya bekerja. Di rumah sakit untuk pemulihan. Tuan kedua keluarga Su, Su Wang, memiliki sifat yang kejam. Dia benar-benar seorang penyimpang. Menikah dengannya. Apa bedanya dengan melompat ke dalam lubang api? Su Suling, hal baik seperti ini. Apakah kamu hanya memikirkan putri kandungmu? Saya tidak sedang berdiskusi denganmu. Saya sedang memberitahu kamu. Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu juga harus memikirkan Yu Zenzhen, kan? Apakah kamu pikir sekarang mencocokkan jantung? Hanya mengeluarkan sedikit uang itu semudah itu? Tanpa kekuatan manusia dan uang untuk mengatur. Bahkan jika harus menunggu beberapa tahun. Dia, Yu Zenzhen, mungkin tidak akan bisa menunggu. Kamu bekerja di rumah sakit. Seharusnya lebih mengerti hal ini, kan? Yang akan menikah denganmu adalah Su Jia Erye. Pikirkan baik-baik. Aku akan jemput kamu kalau begitu. Data tentang wanita itu semalam. Bagaimana hasil penyelidikannya? Maaf, tuan kedua. Informasi yang relevan terlalu sedikit. Belum ditemukan. Teruskan penyelidikan. Iya. Ngomong-ngomong, tuan kedua. Nyonya tua meminta Anda dalam beberapa hari ini. Kembali ke rumah tua. Mengatakan tentang pernikahan Anda dengan nona keluarga Shen. Sudah hampir dipastikan. Ingin aku menikahi wanita muda dari keluarga Shen? Apakah saya setuju? Dokter, bagaimana pemulihan tubuhnya? Suara ini. Kenapa suaranya mirip dengan malam itu? Suara model pria itu sangat mirip. Itu dia. Seharusnya hanya kebetulan, kan? Seorang model cilik. Mungkin mengenal Su Jia Daye, Su Qiao. Semua ini karena malam itu saya minum terlalu banyak. Hari berikutnya, saat pergi, terlalu canggung.
tidak berani menatap wajahnya. Sehingga, saya sama sekali tidak tahu bagaimana penampilan model pria malam itu. Seperti apa dia. Pasien pulih dengan baik. Luka sudah hampir sembuh. Dalam 2 hari, seharusnya bisa dicabut jahitannya. Terima kasih, dokter. Orang ini sangat tidak sopan. Kenapa kamu terus menatapku? Sama-sama. Amuang, apakah kamu mengenal dokter Yu ini? Ternyata namanya Yu. Tidak ada apa-apa. Bukan hanya mengenal. Master, saya sudah sampai di titik yang ditentukan. Ini adalah mobil hitam ini. Dengan lampu hazard menyala, kan? Baik. Maaf, saya salah mengenali mobil. Dokter Yu, kita bertemu lagi. Maaf ya, saya pikir ini adalah mobil yang saya pesan. Dokter Yu, tidak perlu sungkan. Jarang sekali kita seberuntung ini. Bagaimana kalau saya antar kamu? Mengemudi. Saya. Kakak, nona cantik ini. Kamu ini siapa? Apakah saya begitu menakutkan? Baru tahu. Aku bilang, jangan menakuti gadis kecil itu. Gadis kecil, kamu mau kemana? Paket akan diantarkan ke tempatmu. Terima kasih, tidak usah. Di depan adalah stasiun kereta bawah tanah. Saya bisa. Kamu mau pergi kemana? Rumah sakit umum. Ada apa? Yu Yanwan. Saya baru saja melihat semuanya. Siapa pria di mobil itu? Ada hubungannya denganmu? Dalam setengah bulan lagi kita akan menikah. Kamu berurusan dengan pria lain. Berani-beraninya kamu bilang ini tidak ada hubungannya dengan aku. Apa yang kamu lakukan? Kamu sendiri yang tahu. Kamu. Aku tidak mungkin menikah denganmu. Kita sudah selesai. Kita sudah sampai di rumah sakit kota. Aku sudah sampai. Maaf telah mengganggu waktumu. Aduh, sepertinya gadis cantik ini sedang mengalami masalah. Begitu santai. Mungkin lebih baik urusan di Afrika diserahkan padamu. Tidak usah dibicarakan lagi. Pergi dan cari tahu tentang dia untukku. Ingat, itu semua. Bibi. Sudah kukatakan semuanya padamu. Ini adalah kebiasaan lamaku. Tidak perlu datang menemuiku. Bibi, aku di sini kali ini untuk memberitahumu kabar baik. Aku akan segera menikah. Bibi tahu. Itu adalah yang kamu katakan sebelumnya. Anak laki-laki dari keluargaku, kan? Kondisiku tidak baik. Aku tidak akan pergi ke pernikahan. Supaya tidak ada yang membicarakanku. Jika Bibi tahu, aku berjanji pada Susuling untuk menikahi Sujia Erye sebagai pengganti putri tirinya. Tubuh Bibi kecil pasti tidak akan tahan. Bibi kecil, kali ini, takutnya kamu ingin pergi tapi tidak bisa. Aku sudah mengumpulkan uangnya. Asalkan ada jantung yang cocok, kamu segera bisa mulai operasi. Dari mana kamu mendapatkan uang? Apa ibumu sudah mencarimu lagi? Bukan. Dulu ibu berusaha keras untuk menikah dengan keluarga Shen. Sangat memanjakan Shen Nianqing. Jelas tahu kamu melakukannya untuk menyelamatkanku. Itulah yang menyebabkan penyakit ini. Dia tetap mengusirmu. Sejak saat itu, hubungan ibu dan anakku dengannya juga bisa dibilang terputus dengan bersih. Adik ipar perempuan yang membuatmu tertekan. Bibi kecil, jangan pernah bilang begitu. Bukankah kamu pernah bilang, kamu akan melihatku menikah dan memiliki anak, selalu menemani saya. Ayo cepat berbaring. Hari ini bagaimana rasanya? Jauh lebih baik. Perhatikan istirahat.
3 hari lagi adalah operasi kamu. Istirahatlah dengan baik beberapa hari ini. Santai saja. Tenang saja. Operasi akan berjalan lancar. Terima kasih, dokter. Seandainya bukan karena beberapa tahun ini, melihatmu masih bisa dibilang tenang. Kamu pikir aku akan setuju? Kamu berpacaran dengan anakku. Kamu malah baik-baik saja. Tidak tahu berterima kasih dan menghargai. Sembunyi-sembunyi dengan pria liar di belakang anakku. Ternyata memang wanita yang tidak pantas. Dokter Gu benar-benar malang. Telah memberikan hati yang tulus. Akhirnya dikhianati. Tidak heran harus putus. Biasanya terlihat sangat serius. Ternyata di belakang bermain dengan sangat bebas. Katanya dokter, benar-benar menjijikan. Kemarin siang aku melihatnya. Naik mobil mewah. Bahkan saat istirahat siang. Tidak lupa untuk menggoda pria. Wanita seperti ini tidak pantas menjadi dokter. Benar. Dia memang wanita yang tidak tahu malu. Juga layak menjadi dokter. Harusnya dipecat dari rumah sakit. Keluar dari rumah sakit. Kamu. Cukup sudah, Nyonya Gu. Jika tidak, jika aku melakukan sesuatu yang merugikan wajah keluarga Gu, kamu tidak bisa menyalahkanku. Kamu, Yan Wan, kamu ingin putus denganku. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi bagaimanapun juga, kamu harus memberitahuku sebelumnya. Kamu seperti ini. Tanpa alasan jelas, kamu meninggalkanku. Lalu berbalik dan bersama pria itu. Kan? Bersama? Kan? Gu Chuzhou, aku tidak ingin mencari masalah. Tapi aku juga tidak takut pada masalah. Tapi jika kamu terus menggangguku, aku tidak keberatan. Anda dan Lin sia-sia. Yang berselingkuh di ruang rapat. Keluarkan. Hari itu, kamu melihatnya. Tidak heran kamu ingin putus denganku. Tapi itu tidak masalah. Yan Wan, kamu bisa menikah dengan keluarga Gu. Itu karena kamu yang mengharapkan lebih. Jika kamu berani membatalkan pertunangan, siapa lagi yang berani menginginkanmu? Ini urusanku, kamu tidak berhak campur tangan. Berbisik. Apa yang kamu katakan kepada putraku? Saya memberitahu kamu. Jangan harap bisa menggoda putraku lagi. Wanita tak tahu malu sepertimu. Ingin menikah dengan keluarga Gu kami. Tidak ada kesempatan. Baiklah. Aih, jangan bicara lagi. Sudah, bubar saja. Hari ini adalah kesalahpahaman. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh membahasnya lagi. Ayo pergi. Gu Chuzhou. Mulai sekarang, kita tidak akan ada hubungan lagi. Masalah kita. Saya sudah menjelaskan dengan sangat jelas, kan? Apakah kamu tahu? Saya bahkan sudah mengirim undangan pernikahan. Yang sudah dikirim. Kamu bilang tidak mau menikah sekarang. Kamu membuat kami, keluarga Gu, kehilangan muka. Ketika kamu berselingkuh, kenapa kamu tidak memikirkan rasa malu? Bukankah itu masalahmu? Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Seharusnya jika kamu membiarkan saya menyentuhmu, saya juga tidak sampai begitu. Berhubungan dengan Lin sia-sia. Kamu suka Lin sia-sia. Jadi kamu bisa menikahinya. Dia hanya seorang perawat di rumah sakit. Bagaimana mungkin dia bisa menikah dengan keluarga Gu? Apakah kamu sudah tidur dengan pria liar itu? Apakah kamu sudah berhubungan intim? Kamu tidak tahu malu. Saya sudah bersamamu selama 3 tahun. Kamu bahkan tidak membiarkan saya menyentuhmu. Bagaimana mungkin saya membiarkan pria liar di luar sana mendapatkan keuntungan? Baiklah. Jika ingin putus, tidak masalah. Tapi biarkan saya merasakan rasamu terlebih dahulu. Biarkan aku pergi. Kenapa hari ini bukan Dr. Yu yang datang untuk mengganti perban? Seharusnya Dr. Yu yang datang. Nase, dia sudah mengambil obat. Orang itu tiba-tiba menghilang. Kepala takut kalian menunggu terlalu lama. Jadi saya disuruh untuk menggantikan. Terima kasih. Menghilang. Apa yang sedang kamu lakukan? Memaksa seorang wanita seperti ini. Apa itu pria? Jangan terburu-buru. Segera saya akan tunjukkan padamu. Apakah saya ini dianggap pria atau tidak? Biarkan aku pergi. Hidung.
Siapa kamu? Jadi pahlawan yang menyelamatkan wanita? Ya. Kamu juga tidak melihat dirimu sendiri. Apa sih kamu ini? Aku katakan padamu. Saya adalah anak sulung dari keluarga Gu. Menghina keluarga Gu. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu akan mati. Keluarga Gu. Benar. Jika kamu tahu diri, cepat pergi. Jika tidak. Apakah keluarga Gu itu hebat? Siapa sebenarnya kamu? Ada masalah apa? Suruh ayahmu datang sendiri. Kamu belum layak berdiri di depanku. Kalian tunggu saja. Saya tidak akan selesai denganmu hari ini. Dokter Yu, apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih hari ini. Hari ini saya kurang nyaman. Nanti saya akan berterima kasih lagi. Dokter Yu, hati-hati. Kaki kamu terkilir. Aku akan membawamu ke dokter. Tidak perlu. Jika seseorang melihatnya, gosip mungkin akan menyebar lagi. Aku tidak bisa tinggal di rumah sakit. Oh, Wang. Aku baru saja mendengarnya di luar. Suara kamu dan Dokter Yu. Tidak ada yang terjadi, kan? Kakak, aku membawa Dokter Yu ke kamarmu. Berikan dia obat. Baik. Tunggu sebentar. Tadi kamu memanggilnya kakak. Kamu adalah Suang, cucu kedua keluarga Su. Calon pasangan yang diberikan oleh keluarga Shen. Kamu turunkan aku. Jangan bergerak sembarangan. Selama beberapa tahun ini untuk menopang keluarga Su. Nama baikku di luar sangat buruk. Susah payah bertemu seseorang yang menarik. Jangan sampai dia pergi karena takut. Aku hanya sepupu jauh dari keluarga Su. Sesuai dengan urutan generasi. Seharusnya memanggil Su Kiao kakak. Benar. Kakak. Aku sudah membawa Dokter Yu untuk memberikan obat. Pergilah. Aku tidak akan kembali ke ruang perawatan untuk sementara. Ruang perawatan silakan kamu gunakan. Terima kasih. Tuan Su, sebenarnya aku bisa datang sendiri. Kaki sudah diletakkan dengan baik. Jangan bergerak sembarangan. Yanwan, apakah kamu baik-baik saja? Tidak kusangka Gu Chuzo itu. Bajingan itu berani sekali. Aku baik-baik saja. Untungnya, Tuan Su ini lewat dan menyelamatkanku. Karena temanmu sudah datang, maka aku pergi menemani kakakku dulu. Istirahatlah dengan baik. Siapa tampan ini? Yu Yanwan? Kamu hebat juga. Pria yang sangat tampan. Sudah kamu goda dan dapatkan. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Dia adalah keluarga salah satu pasienku. Kebetulan lewat dan menyelamatkanku saja. Dan aku akan segera menggantikan Shen Yanqing. Untuk menikah dengan tuan kedua dari keluarga Su. Apa? Menikahlah dengan orangku. Adalah dia. Master kedua. Ini dikirim oleh Tuan Fu. Harus agar Anda melihatnya sendiri. Yanwan Yu. Nyonya tua itu mengirim orang lagi untuk mendesak. Agar Anda segera setuju untuk menikah dengan keluarga Shen. Sebenarnya dengan aset Anda di luar negeri. Keluarga Shen sama sekali tidak ada artinya. Jika Anda benar-benar tidak ingin menikah, Anda bisa mengumumkan identitas Anda kepada publik. Jangan biarkan keluarga tahu terlalu banyak. Hanya akan menambah masalah bagiku. Shen Huafeng, rubah tua ini. Ingin bermain tipu-tipu denganku. Namun tidak pernah terpikir. Justru tepat bertukar dengan orang yang aku inginkan. Yang mulia kedua. Apa maksud Anda dengan kata-kata ini? Maksudnya adalah, kamu kembali dan beritahu nyonya tua. Aku setuju untuk menikah. Oh, iya. Anda tenang saja, nyonya tua. Segalanya sudah saya siapkan. Pernikahan bisa diadakan kapan saja. Baik, baik, baik. Suami, ada apa? Begitu senang. Tuan muda kedua Su sudah setuju.
Asalkan Yanwan menikah nanti, kita bisa memanfaatkan kekuatan keluarga Su, meningkat ke level yang lebih tinggi. Suami, Anda tenang saja. Saya sudah berbicara dengan Yanwan. Dia pasti akan mengikuti instruksi. Oh, benar. Pernikahan ini sudah ditetapkan. Anda harus pergi sendiri untuk menjemput Yanwan. Dia sudah akan menikah segera. Masih tinggal di luar. Seperti apa? Baik, baik, baik. Dapat menikah ke keluarga Su untuk Nian King. Itu adalah keberuntungannya. Saya akan pergi menjemputnya sekarang. Wan, ibu punya kabar baik untukmu. Keluarga Su sudah setuju untuk pernikahan yang diatur. Kamu bisa pindah kembali untuk tinggal di sini. Kapan saya pernah setuju denganmu? Aku akan kembali ke rumah Shen. Kamu segera akan menikah. Tidak kembali untuk tinggal. Apa kamu akan menikah dari tempat sewa yang jelek itu? Apa kamu akan menikah dari tempat sewa yang jelek itu? Pada hari pernikahan, aku pasti akan muncul. Sebelum itu, jangan telepon dan mengganggu aku. Kamu ini. Apa kamu ingin membuatku sangat marah? Yanwan, apakah kamu baik-baik saja? Itu Susuling. Dia memintaku untuk menyiapkan urusan pernikahan. Baiklah. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Minum, minum. Oh iya. Sebelumnya, bagaimana dengan model pria yang saya perkenalkan kepada Anda? Bisakah kamu sedikit lebih sopan? Aduh, bagaimana sebenarnya? Sudah 10 hari sejak kejadian itu. Kenapa aku masih bisa? Kadang-kadang teringat kembali suasana malam itu. Masih baik-baik saja, kan? Masih baik-baik saja, kan? Melihat nada bicaramu, sepertinya tidak baik-baik saja, kan? Itu cukup baik. Aduh, kalau begitu, aku akan menelepon dan memanggilnya untuk menemanimu. Kenapa pria-pria itu bisa berfoya-foya? Kita wanita juga tidak boleh memperlakukan diri kita dengan buruk. Hentikan. Aku bukan tipe orang seperti itu. Saya segera kembali ya. Tidak bisa dilakukan lagi. Baiklah. Hanya minum alkohol saja sudah cukup, kan? Malam ini, ya, anggap saja ini sebagai pesta lajangmu. Ajak beberapa saudari untuk menemani kita minum. Saudari-saudari, hari ini kita berdua di bar. Aku yang traktir. Tidak pulang sebelum mabuk. Segera datang. Gadis kecil ini cukup menyenangkan hari ini. Kenapa kamu merebut ponselku? Saudari-saudari, hari ini kita berdua di bar. Aku yang traktir. Kakak kedua, kamu mau kemana? Menangkap. Ada seorang anak laki-laki tampan di sana. Saya akan pergi menari dengannya. Kalau begitu, saya akan pulang dulu. Saya segera kembali ya. Kakak, kamu benar-benar cantik. Kamu. Saya traktir kamu minum 1 gelas, ya? Tidak usah, silakan minggir. Tidak menyangka. Kehidupan malam Dr. Yu begitu kaya. Ya, Tuan Su, bagaimana kamu bisa di sini? Jika saya tidak datang, saya tidak akan tahu. Dr. Yu juga memiliki sisi seperti ini. Bukan seperti yang kamu pikirkan, itu dia. Bukan, bro, maksudmu apa? Mengerti tidak tentang siapa cepat dia dapat? Berisik. Bawa dia pergi. Ya, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Kalian tunggu saja. Dr. Yu, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Terima kasih ya. Hanya saja, saya masih perlu minta tolong agar kamu melepaskan tanganmu. Dr. Yu, jika merasa kesepian, bisa cari saya. Ya, orang-orang di luar tidak sebersih saya. Orang-orang di luar tidak sebersih saya. Jangan buat lelucon seperti ini lagi di masa depan. Bagaimana jika saya tidak bercanda? Apa Dr. Yu tidak bisa melihatnya? Saya tertarik padamu. Jika tidak, untuk apa saya bersemangat datang ke tempat ini? Tempat yang bau dan berisik ini untuk apa? Menjadi anak muda yang berpenampilan modis. Tuan Su, meskipun saya tidak tahu alasanmu, kenapa kamu menyukai saya? Tapi saya sudah bilang sebelumnya. Saya akan segera menikah dengan tuan muda kedua Su. Su Wang, kamu adalah kerabat jauh keluarga Su. Mungkin nanti, saya akan tetap menjadi kakak iparmu. Kata-kata seperti ini, sebaiknya jangan diucapkan lagi di masa depan. Jadi, bukankah ini lebih menarik? Kakak ipar. Kamu diam saja. Jangan tegang. Aku hanya bercanda. Sebenarnya aku adalah Su. What's wrong? Yu Yanwan. Yu Yanwan, ada apa denganmu? Bawa orang itu kembali padaku. Ya. Tolong aku. Yu Yanwan, jangan bergerak sembarangan. Biarkan aku mengerti dulu. Obat apa yang kamu minum?
Yu Yanwan, jangan bergerak. Kamu belum sadar sekarang. Tentang kejadian terakhir. Aku tidak ingin itu terjadi lagi. Masih perlu. Kakek, orangnya sudah dibawa. Susu tuan muda kedua. Aku tidak tahu dia adalah orangmu. Aku ingin tahu, berapa banyak keberanian yang kau pinjamkan padaku. Aku juga tidak berani menyentuhnya. Obat apa yang kamu berikan? Ya, itu adalah obat perangsang baru. Diserap melalui kulit. Tapi tenang saja. Efek obat ini datang cepat dan pergi juga cepat. Dalam waktu paling lama setengah jam, orang itu akan terbangun. Siapa yang menyuruhmu memberikan itu? Ya, itu Gu Chuzhou. Berikan obat yang sama padanya juga. Lempar ke kamar Gu Chuzhou. Ingatlah, sebelum fajar. Jangan biarkan aku keluar. Tidak, Tuan muda kedua Su. Aku benar-benar salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Bawa pergi. Ya, Tuan muda kedua Su. Kamu, kenapa kamu di sini? Kemarin malam di bar, kamu mabuk. Tidak bisa dihindari karena berisik dan gaduh. Hanya bisa mengantarmu ke hotel. Pakaianku. Kita tidak akan melakukannya kemarin malam. Dr. Yu. Kemarin malam, karena pengaruh alkohol, aku mengambil tubuh orang itu. Sekarang tidak akan menyangkal, kan? Tidak akan menyangkal, kan? Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Dr. Yu. Dengar-dengar kamu akan menikah dengan kakak laki-lakiku. Tapi kemarin malam kita masih bersama. Kamu bilang jika kakak laki-lakiku tahu. Apa yang akan dia pikirkan? Tuan Su, hal hari ini harus dirahasiakan untukku. Rahasiakan. Apa manfaatnya bagi saya? Tuan Su, apa yang Anda inginkan? Apa yang bisa kamu berikan padaku? Aku hanya ingin itu. Tuan Su, kamu tidak mengerti. Pernikahan ini bagi saya sangat penting. Seluruh tubuhku hanya tersisa ini. Aku berikan semuanya padamu. Tapi kamu harus menepati janjimu. Harus menjaga rahasia ini untukku. Anggap saja kejadian hari ini sebagai kecelakaan. Dibandingkan dengan terakhir kali, nilai diriku memang meningkat cukup banyak. A88888. Naiklah, aku akan mengantarmu pulang. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri. Apa yang sedang kamu lakukan? Pergi ke kompleks Century. Ya, Tuan Su. Apakah kamu selalu sekuat ini dalam mengambil keputusan? Dr. Yu. Uangnya sudah dibayar. Tidak pantas jika aku tidak mengantarmu pulang, kan? Uang ini adalah malam kemarin. Kita tidak terjadi apa-apa. Kamu juga tidak perlu khawatir. Biaya kerahasiaan sudah cukup. Apa maksudmu? Pakaianmu. Aku minta pembantu kamar untuk membantumu mengganti. Kamu tidak keberatan, kan? Kita. Benarkah tidak ada yang terjadi? Kenapa ekspresimu seperti itu? Sepertinya kamu sangat kecewa. Jangan banyak bicara omong kosong. Tuan muda sudah sampai. Apapun yang terjadi, aku tetap berterima kasih atas kejadian malam tadi. Namun, malam tadi aku sudah mengatakan dengan sangat jelas, aku akan segera menikah. Kita seharusnya menjaga jarak antara kita. Iya. Kita segera akan menikah. Tadi malam aku meneleponmu. Kenapa tidak diangkat? Aku lembur tadi malam. Di ruang operasi tidak boleh membawa ponsel. Jadi kamu bisa membalas telepon. Paman Shen sedang menyiapkan mas kawin untukmu. Bagaimana bisa kamu tidak pulang untuk tinggal di sini? Aku tidak tertarik dengan mas kawin dari keluarga Shen. Kembalikan kalung rubi ini padaku. Ini adalah warisan dari ayahmu. Nilainya 10 juta.
Kamu bahkan tidak pernah berbakti padaku. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Kamu sama sekali tidak berhak membicarakan ayahku. Dulu kamu sangat menginginkan kalung ini. Ayahku menghadapi tekanan finansial yang besar. Dia juga harus membeli kalung ini kembali. Sebagai hadiah pernikahan untukmu. Tapi kamu justru di saat perusahaan ayahku membutuhkan perputaran uang. Di saat dia sangat membutuhkan bantuan. Memilih untuk bercerai darinya. Membawa perhiasan dan tasmu ini. Menikah dengan Shen Huafeng. Jika semua barang ini dijual, perusahaan ini cukup mampu untuk melewati masa sulit. Jika bukan karena kamu, ayahku sama sekali tidak akan bunuh diri. Yu Yanwan, aku adalah ibumu. Apa sikapmu ini? Apakah kamu ingin membuatku sangat marah? Kamu orang yang sangat egois. Apakah kamu masih akan membuatku marah? Bagaimanapun, aku sudah mengatakannya di sini. Jika kamu tidak memberiku kalung ini, aku akan memberitahu Shen Huafeng. Katakan bahwa kamu tidak rela. Barang yang ayahku berikan padamu. Kamu kira dia akan berpikir apa? Kamu. Jika ingin, ambil saja. Namun, Yu Yanwan, sebaiknya kamu memberikannya padaku besok. Muncullah dengan jujur di toko gaun pengantin. Suang juga akan pergi. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kamu sendiri tahu akibatnya. Ayah, aku pasti akan menyembuhkan bibiku. Kamu ada di surga. Pasti akan membantu saya, kan? Halo, saya datang untuk mencoba gaun pengantin. Dipesan oleh keluarga Shen di Yuncheng. Nyonya Shen sudah memberi instruksi. Kebetulan, toko kami mengirimkan gaun pengantin yang dijahit oleh seorang master Italia. Gaun pengantin yang dijahit dengan tangan. Pasti sangat cocok untuk Anda. Pengiriman udara dari Italia. Su Suling, bagaimana dia bisa begitu perhatian? Siapkan gaun pengantin untukku. Itu disiapkan oleh tuan muda kedua untuk Anda. Anda tidak tahu bahwa toko gaun pengantin ini milik keluarga Su, disiapkan oleh Suang. Semoga dia tahu di kemudian hari. Aku bukan putri sejati dari keluarga Shen. Bisa tidak menghitung-hitung dengan saya? Oh, saya dengar tuan muda kedua Su akan datang hari ini. Anda adalah nyonya muda dari keluarga Su. Dia pasti akan datang. Memilih gaun pengantin dan perhiasan untuk Anda secara pribadi. Sesuai dengan waktu yang disepakati. Tuan muda kedua seharusnya segera tiba. Baiklah, saya mengerti. Kalau begitu, saya akan jalan-jalan sendiri dulu. Tentu saja bisa. Silakan, tidak masalah. Oh, sebenarnya Nona Yu. Seperti Anda yang begitu cantik. Tidak peduli gaun pengantin apa yang dipakai. Pasti akan menjadi pengantin terindah di pernikahan. Saya juga hanya seorang pengganti. Pernikahan seperti ini. Siapa yang peduli apakah pengantin cantik atau tidak? Suang sudah datang. Itu kamu. Dr. Yu. Kebetulan sekali. Tuan Su, kenapa kamu ada di sini? Hari ini. Sebenarnya, kakak kedua saya yang datang untuk mencoba pakaian. Tapi dia tiba-tiba ada urusan lain. Jadi, dia meminta saya untuk menggantikannya. Benarkah? Tentu saja. Ngomong-ngomong, toko ini juga milik keluarga kami. Dan hari ini, Nona Yu adalah pelanggan pribadi. Kalau begitu, biarkan saya melayani kamu. Tidak usah, saya bisa melakukannya sendiri. Leher Dr. Yu sangat panjang. Tulang selangkanya juga sangat indah. Memakai kalung berlian ini. Sangat cantik. Tuan Su, saya minta kamu untuk menjaga diri. Kamu seharusnya tahu. Siapa suami masa depanku? Tahu, kan? Bukankah itu kakak kedua saya? Kakak ipar. Diam. Lepaskan saya. Jangan panggil saya begitu. Yu yang mencoba gaun pengantin. Kenapa kamu memanggil saya? Bukankah ayahmu malam ini akan makan malam bersamamu? Dan dia bilang, jika ada perhiasan yang kamu suka, perhiasan apapun, kita bisa membelinya bersama. Itu lebih baik. Cepat, cari cara untuk bersembunyi. Jika mereka menemukannya, itu akan menimbulkan masalah besar. Aku di sini. Tidak ada yang berani mengganggumu. Sepertinya kamu masih berutang sebuah anting. Kamu suka yang seperti apa? Saya akan mengirimkan seseorang untuk memberikannya padamu. Kamu. Yanwan, apakah kamu di dalam? Dengan siapa kamu baru saja berbicara? Tidak ada. Maksud saya, kalung ini tidak cocok untuk saya. Apakah itu penting apakah cocok atau tidak? Pernikahan ini hanyalah formalitas belaka. Kamu harus memahami posisimu. Apakah kamu pantas mendapatkan hal-hal yang baik? Mulutmu benar-benar bau. Apakah kamu ingin saya mengajarinya? SHHH. Aku akan segera menikah. Pernikahan ini sangat penting bagi saya.
Tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Kamu sangat peduli dengan pernikahan ini. Yan Wan, aku benar-benar mendengarnya. Suara pria. Apakah kamu sedang dengan pria liar mana yang sedang bermain-main? Aneh, saya jelas mendengar. Suara pria. Toko ini hanya sebesar ini. Silakan cari sesuka hatimu. Sebaiknya buatlah masalah ini ramai dibicarakan. Membuat semua orang tahu kebenaran tentang pernikahan ini. Berani mengancamku? Baiklah, Nian. Jangan marah pada gadis liar itu. Dia tidak salah. Tuan muda kedua Su akan segera datang. Kita sebagai keluarga sendiri yang ribut. Itu tidak akan terlihat baik. Siapa yang menganggapmu sebagai keluarga? Sebaiknya kamu mengerti posisimu. Kamu hanya menikah untukku dengan. Aku tidak ingin menikahi seseorang. Pergilah ke rumah Su untukku. Menjalani kehidupan yang sangat menderita. Apa yang bisa kamu banggakan? Lebih baik kamu sampaikan ini kepada ayahmu. Lagi pula, ayahmu dulu adalah karyawan di bawah ayahku. Barang ini adalah pengkhianat. Memang tidak ada yang bisa dibanggakan. Benar kan? Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Berani membalas? Aku sudah bukan lagi yang dulu. Yu Yanwan yang patuh dan takut. Trik kecilmu yang menindas orang lain dengan mengandalkan kekuasaan. Aku tidak takut sama sekali. Kamu. Apakah ini semua atas suruhanmu? Hari ini saya akan kembali dan memberitahu ayah. Katakan bahwa kalian berdua, ibu dan anak, bersatu untuk mengganggu saya. Nian King. Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Tentu saja saya tidak. Kamu harus minta maaf kepada Nian King. Kenapa saya harus minta maaf? Kamu ini, nak. Nian King, kamu baik-baik saja kan? Nian King, kamu baik-baik saja kan? Ini. Kenapa kamu tertawa? Kamu sangat berkuasa ya? Apa saya tidak boleh tertawa sedikit? Tempat apa ini yang jelek? Dari mana asalnya permata jelek ini? Pelayan. Saya benar-benar minta maaf. Dua nyonya. Silakan ikut saya ke ruang ganti. Toko kami baru saja mendapatkan sekelompok gaun terbaik. Dihususkan untuk kalian berdua. Ini sudah lebih baik. Nian King, pergi ganti pakaian dulu. Lantai ini sangat kotor. Tunggu saja. Tuan Su, sebenarnya kamu ingin apa? Saya suka kamu. Jadi saya tidak ingin melihatmu diganggu. Kamu mendengar apa yang mereka katakan barusan? Apakah kamu ingin saya mendengarnya? Tidak peduli apakah kamu mendengar atau tidak. Pernikahan ini bagi saya. Ini sangat penting. Saya tidak ingin ada kesalahan. Dr. Yu, hubungan kita selama ini. Saya tidak percaya. Kamu tidak memiliki perasaan sedikit pun terhadapku. Tuan Su, saya hanya orang biasa saja. Saya tidak punya waktu untuk bermain-main seperti ini. Permainan menggoda yang berputar-putar. Yan Wan, apa kamu benar-benar tidak ingin tahu? Siapa saya sebenarnya? Kamu benar-benar tidak ingin tahu. Siapa saya sebenarnya? Apa maksudmu? Saya. Halo. Baik, saya akan segera datang. Tuan Su, nyawa manusia sangat penting. Saya harus pergi dulu. Jika ada yang perlu dibicarakan, kita bisa bicarakan lain kali. Ah. Saudara Wang, Dr. Yu, saya benar-benar minta maaf. Hari ini sebagian besar dokter pergi keluar kota untuk menghadiri seminar. Di bagian darurat benar-benar tidak ada orang. Saya hanya bisa meneleponmu. Tidak masalah. Apa yang terjadi di sini? Sebuah keluarga keracunan gas. Pemadam kebakaran sedang mengatasi potensi ledakan di dalam. Keracunan karbon monoksida. Semakin lama waktu berlalu, semakin berbahaya. Saya akan pergi ke atas untuk melihat. Dr. Yu, hati-hati ya. Dr. Yu. Jangan salahkan aku. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aneh, kenapa tidak ada pasien? Juga tidak ada pemadam kebakaran. Gu Chuzhou, kenapa kamu di sini? Yu Yanwan, berkat kamu. Sekarang aku jadi pincang. Aku bahkan diperlakukan oleh pria. Kamu telah menghancurkan hidupku. Aku pasti akan membuatmu membayar. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Apakah kamu gila? Bahkan jika aku gila, itu karena kamu memaksaku. Yu Yanwan,
Aku membuatmu merasakan rasa sakitku. Bagaimana dia bisa datang ke tempat ini? Berhenti. Dokter Yu di mana? Aku tidak tahu. Bukankah kalian yang menelepon memanggilnya? Aku tidak tahu. Aku ingin membuatmu merasakan rasa sakitku. Sebaiknya kamu lepaskan aku, jika tidak, kamu bermimpi. Jangan sembunyi, keluar. Cepat. Yu Yanwan, kamu benar-benar sulit dihadapi. Aku sudah kehilangan satu tangan. Bagaimana mungkin tidak bersiap-siap? Lihatlah beberapa pria ini. Mereka bisa menyiksamu berapa lama? Gu Chuzhou, kau hewan brengsek. Masih ingin melarikan diri? Biarkan aku pergi. Ayo, berusaha lebih keras. Tahan dia, tahan dia. Biarkan aku pergi. Kau perempuan bau. Biarkan aku pergi. Berhenti. Berhenti. Kau perempuan bau. Jangan takut. Tidak ada yang bisa melukaimu. Hati-hati. Kenapa kalian diam saja? Cepat bantu. Kau yang imut. Hari ini, meskipun aku mati di sini, aku akan membunuhmu juga. Hati-hati. Tuan Su, kau baik-baik saja? Kalian pasangan brengsek. Mereka seharusnya mati, bunuh mereka. Berhenti. Berhenti. Biarkan aku pergi. Bangkit. Biarkan aku pergi. Kirim mereka ke kantor polisi. Harus diperiksa dan ditangani. Harus dibawa pergi. Ayo pergi. Lukanya sangat dalam. Jangan sekali-kali terkena air dalam waktu dekat. Baik. Tadi. Terima kasih. Hanya ada kata terima kasih. Tidak ada ekspresi lain. Tuan Su, kau telah menyelamatkanku. Aku sangat berterima kasih padamu. Aku bersedia membalasmu sebisa mungkin. Tapi aku sudah bilang berkali-kali. Aku akan segera menikah. Balaslah aku sebisa mungkin. Tapi aku hanya ingin kau. Aku tahu kamu sebenarnya tidak menyukaiku sama sekali. Jangan jadikan aku bahan tertawaan. Kenapa aku tidak mungkin menyukaimu? Ada apa? Jika itu hanya untuk bersenang-senang, aku sampai harus terluka seperti ini, pergi menyelamatkanmu? Tapi apa sebenarnya yang kamu suka dariku? Aku sadar kita baru saling kenal tidak lama. Apa yang membuatku layak untuk kamu suka? Dr. Yu. Kamu tidak perlu merendahkan diri. Kamu memiliki banyak kelebihan. Cantik. Cerdas. Baik hati. Kemampuan medismu juga baik. Kamu layak untuk dicintai. Kamu layak untuk dicintai. Tapi ada banyak wanita seperti itu. Tapi mereka semua bukan kamu. Tuan Su, aku masih ada beberapa pekerjaan. Aku pergi duluan. Kenapa suka? Siapa yang tahu? Suka yang bisa dijelaskan alasannya. Masih bisa disebut suka? Namun, aku sangat menantikan. Kamu tahu aku adalah pasangan pernikahanmu. Apa yang akan menjadi reaksinya? Dulu aku juga pernah membayangkan. Suatu hari aku akan menikah. Menikah dengan orang yang aku cintai dengan tulus. Sayangnya. Yu Yanwan, jangan takut. Selama bisa bertahan sampai hari ini, maka bibi kecil akan selamat.
Untungnya saya sempat. Aku akan mengganti kalung itu untukmu. Bukankah kalung ini cocok dengan gaun pengantin? Mengapa harus mengganti kalung secara mendadak? Ini dikirim oleh Tuan Muda kedua Su. Anda harus mengenakan kalung ini. Mengenai alasan spesifiknya, saya tidak tahu itu. Baiklah, karena ini adalah pengaturan dari Tuan Muda kedua Su, maka saya minta bantuan Anda. Baik. Leher Dr. Yu sangat panjang. Tulang selangka juga sangat indah. Mengenakan kalung berlian ini sangat cantik. Selera tuan kedua sangat bagus. Anda mengenakan kalung ini. Sungguh sangat cantik. Terima kasih ya. Mungkin ini hanya kebetulan. Waktunya sudah dekat. Anda juga harus mempersiapkan diri. Lihatlah. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Yanwan tumbuh menjadi sangat cantik. Hari ini, Anda pasti adalah yang terbaik di seluruh selatan kota. Pengantin wanita yang paling cantik. Tuan Shen, kita hanya urusan bisnis. Tidak perlu basa-basi seperti itu. Yanwan, aku tahu. Ada beberapa kesalahpahaman antara kita. Tapi masalah ayahmu, sungguh tidak ada hubungannya dengan saya. Lagi pula, selama ini saya menganggapmu seperti anak kandung saya. Tidak ingin Shen Yanqing menikah dengan keluarga Su. Membiarkan saya menikah sebagai pengganti. Ini memperlakukan saya seperti anak kandung. Kau ini, nak, bagaimana kau bisa berbicara dengan ayahmu seperti itu? Itu, pernikahan segera dimulai. Mari kita keluar dulu. Saya tahu sesuai prosedur. Saya seharusnya masuk sambil menggandeng tangan ayah saya. Sayangnya, ayah saya sudah meninggal. Yu Yanwan, kau gila. Kau naik ke panggung sendiri. Bagaimana media melihat keluarga Shen? Bagaimana keluarga Su akan menghargaimu saat itu? Itu urusanku sendiri. Jadi tidak perlu khawatir, Nyonya Shen. Kau, sudah. Karena kau sudah bulat tekadnya, maka naiklah ke panggung sendiri. Saya hanya meminta, selama proses pernikahan, jangan ada kejadian yang tidak terduga. Permintaan ini tidak berlebihan, kan? Tuan Shen, tenanglah. Me your name in this hopelessly world. 상처 속에 갇힌 널 찾아가. I see your eyes 내 안에 널 마주해. When I'm lost, are you ready? Kenapa dia? Ada apa? Lihat aku. Tidak senang. Kamu adalah Suang. Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Dr. Yu. Orang yang ingin aku nikahi. Bukan putri keluarga Shen. Kenapa sekarang jadi kamu? Ini adalah kesalahan saya. Tapi saya membutuhkan pernikahan ini. Beri aku waktu. Saya baru saja menikah dan bisa bercerai. Hari bahagia. Jangan ucapkan hal yang tidak menguntungkan. Apakah kamu takut saya menyesal? Tenanglah. Saya bisa menandatangani perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah. Apakah kamu pikir saya membutuhkannya? Saya. Tuan Su, apakah Anda bersedia mengambil Nona Shen sebagai istri? Jika Suang sekarang mengungkapkan identitasku, lalu bagaimana dengan hati bibi? Tolong, jangan katakan.
Saya bersedia. Saya bersedia. Suwang, kenapa? Selamat kepada kedua pengantin. Bahagia selamanya. Selanjutnya, semua proses dibatalkan semua. Saya dan istri punya sesuatu untuk dibicarakan. Ah, master kedua. Ini tidak sesuai aturan. Kata-kataku adalah aturannya. Master kedua, saya benar-benar tidak bermaksud menipumu. Saya sangat membutuhkan pernikahan ini. 1 tahun. Beri saya waktu 1 tahun. Aku akan putus denganmu. Pada saat itu saya pasti akan bercerai denganmu. Kamu bisa membalas dendam padaku dengan cara apapun. Karena kita membutuhkan pernikahan. Lalu mengapa harus bercerai? Masalah menikah sebagai pengganti adalah kesalahanku. Saya tidak berani berharap untuk pengampunanmu. Jadi jika itu kesalahanmu, mengapa saya masih harus membantumu? Tidak mengungkapkan identitasku di pernikahan. Adalah demi muka keluarga Su. Dia memang tidak akan setuju. Kenapa kamu bergetar? Sangat dingin. Master kedua, apakah kamu puas dengan ini? Yu Yanwan, apakah kamu ingin mempermainkanku? Jika orang yang hadir hari ini bukan aku, kamu juga bisa seperti ini. Tuan kedua bisa melakukan apa saja yang dia mau. Hanya saja, bisakah kamu tidak mengungkap identitasku? Saya hanya butuh waktu 1 tahun. Jika tahun ini, Bibi masih tidak mendapatkan operasi transplantasi jantung, dia mungkin juga tidak akan bertahan. Untuk mencapai tujuan, menjual diri. Yu Yanwan, kamu baik sekali. Kamu sangat baik. Suang tidak mau membiarkan saya tinggal. Lalu bagaimana dengan operasi bibi itu? Karena Suang tidak menganggap saya menarik, maka saya akan pergi dulu. Berhenti. Apakah saya membiarkanmu pergi? Kamu ini, biasanya saya melihatmu cukup pintar. Kenapa sekarang kamu begitu bodoh? Atau katakan, apakah kamu sengaja membuat saya marah? Yu Yanwan, apakah kamu lupa apa yang saya katakan sebelumnya? Apakah saya sudah berbicara denganmu? Bagaimana jika saya tidak bercanda? Apakah kamu tidak bisa melihatnya? Saya tertarik padamu. Jika tidak, saya tidak akan datang ke tempat yang berisik dan bau ini. Untuk apa? Pemuda yang bersemangat. Yu Yanwan, saya suka padamu. Saya bersedia menikahimu. Tidak peduli apakah kamu suka padaku atau tidak. Kamu sudah menikah denganku. Kedepannya, saya tidak akan membiarkanmu menyebut kata cerai lagi. Mengerti? Tidak ada tetapi. Kita sudah menikah. Menyesal sudah terlambat. Dari luar, semua orang bilang Suang dari keluarga Su. Karakter yang kejam, mudah marah dan senang. Sepertinya rumor tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Sebenarnya orangnya cukup baik. Yanwan, aku akan membuatmu menerima aku dengan senang hati. Sudah bangun, kakek. Kamu masih bisa memasak ya? Apakah itu mengejutkan? Di dalam hatimu. Orang macam apakah saya ini? Saya pikir, orang sepertimu yang begitu terhormat. Biasanya, pasti ada pembantu yang melayani. Aku masih bisa banyak hal. Nanti, kamu akan tahu perlahan-lahan. Ayo makan. Lihatlah.
Setelah pernikahan kedua belah pihak, pihak B harus memenuhi kewajiban sebagai istri. Tinggal bersama pihak A. Makan bersama 3 kali sehari. Peduli dan mencintai pihak A. Dilarang pergi ke bar. Dilarang tidak pulang semalaman. Perjanjian ini, bagaimana bisa seperti ini? Bukankah kamu yang menyuruhku untuk menyusunnya sendiri? Begitu cepat berubah pikiran? Bukan, karena tidak ada perubahan pikiran. Maka segera tanda tangani. Perjanjian ini, aku akan menyimpannya. Karena perjanjian sudah ditandatangani. Saya juga pergi bekerja. Tunggu sebentar. Begitu cepat melupakan isi perjanjian. Membantu suami merapikan pakaian. Saya meminta kamu membantuku mengikat dasi. Itu juga kewajiban sebagai istri. Jangan tertawa. Dr. Yu. Saya minta kamu membantuku mengikat dasi. Bukan meminta kamu mencekiku. Apa yang kamu lakukan ini? Apakah ini pembunuhan suami sendiri? Saya tidak bisa mengikat. Kamu ikat sendiri. Jika tidak bisa, saya bisa mengajarkanmu. Kenapa lari? Sudah belajar? Sudah belajar. Jadi nanti, akan saya percayakan kepada Nyonya. Besok, ada sebuah lelang. Kamu ikut pergi bersamaku. Ini juga milik Nyonya. Aku tahu. Bukankah sudah disepakati untuk menjemputmu? Pergi ke lelang? Saya rasa kamu juga tidak lewat rumah sakit. Saya tidak jauh dari lelang. Jadi saya datang sendiri. Kalau begitu, kamu masuk dulu dan tunggu saya. Saya segera datang. Yu Yanwan, kamu datang ke lelang untuk apa? Kamu tidak berpikir bahwa kamu menikah dengan keluarga Su, lalu menjadi istri kaya, kan? Menghamburkan uang seperti tanah, ya? Aku sedang berbicara padamu. Apakah kamu tuli? Lelang hari ini datang. Semuanya adalah orang-orang yang berpengaruh. Semuanya diundang. Jika ada undangan, silakan masuk. Apakah saya memiliki undangan? Apa urusannya denganmu? Masuk ke toko. Saya ingin lelang malam ini. Lagi pula, ini bukan acara yang diadakan oleh keluarga Shen, kan? Kalian berdua ada masalah apa? Orang-orang tanpa undangan seperti ini. Apa mereka juga bisa masuk? Maaf, Nona. Jika tidak ada undangan, memang tidak bisa masuk. Dengar, orang-orang tanpa undangan, tidak bisa masuk. Ayo cepat pergi. Tidak apa-apa, kan? Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Kenapa? Apakah istri saya tidak bisa masuk? Maaf, tuan kedua. Saya tidak tahu nona ini. Apakah ini istri Anda? Saya tidak bermaksud begitu. Konon, tuan kedua Su dari keluarga Su, Suang, adalah orang yang kejam dan tidak berperasaan. Dia tidak pernah memperhatikan wanita. Bagaimana dia bisa melindungi? Yu Yanwan sudah datang. Tapi kamu benar. Lelang ini memang tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Tuan kedua benar. Nona ini, silakan kamu pergi. Terima kasih ya. Melindungi istri. Itu adalah tanggung jawab suami. Kamu tidak perlu selalu berterima kasih padaku. Mengucapkan terima kasih. Jika ada yang berani mengganggumu lagi, kamu bisa bertindak lebih dulu. Jika rusak, saya akan mengganti rugi. Aku tidak berniat untuk dibuli. Aku hanya tidak sempat membalas.
Yu Yanwan, si cantik yang menggoda ini. Pasti dia menggunakan. Sungguh metode yang memalukan. Menarik perhatian Suwang. Hingga dia melindunginya seperti itu. Nona, tuan kedua sudah berbicara. Jika kamu tidak pergi, aku hanya bisa memintamu untuk pergi. Nona ini bahkan tidak tertarik untuk masuk. Aku tidak percaya. Suwang bisa terus melindungi wanita ini. Ambil foto apapun yang kamu suka. Anggap saja, itu adalah hadiah lamaran dariku. Tidak perlu. Saya tidak memiliki apa-apa yang saya inginkan. Lelang ini resmi dimulai. Barang lelang berikutnya. Itu berasal dari era Republik. Gelang giok keluarga Duan yang masih ada hingga kini. Bahan gelang ini transparan. Bunga mengambang. Ini adalah barang langka yang sangat berharga. Harga awal lelang. 30 juta. Ini adalah gelang Bibi. Setelah ayah mengalami kecelakaan, Bibi pun menjual gelang itu. Betapa kebetulan. Kebetulan di sini ada lelang. Gelang ini. Apakah kamu juga tidak tertarik? Apakah kamu sengaja membawaku ke lelang ini? Apakah hanya untuk gelang ini? Giok keluarga Duan selalu ada harga tapi tidak ada pembeli. Gelang giok keluarga Duan dengan kualitas sebaik ini. Ternyata muncul di lelang. Saya tawarkan 30 juta. Saya tawarkan 40 juta. 50 juta. 100 juta. 100 juta. Kamu gila. Gelang ini tidak sebanding dengan harga ini. Apakah itu layak? Saya memiliki keputusan akhir. 100 juta. Apakah ada yang menawarkan harga lebih tinggi? 110 juta. 200 juta. Apakah ada yang menawarkan harga lebih tinggi? 200 juta sekali. 200 juta 3 kali. Selamat kepada tuan ini. Gelang giok ini adalah milikmu sekarang. Sekarang. Itu adalah milikmu sekarang. Suwang. Master kedua. Gelang ini terlalu berharga. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Dr. Yu, kamu selalu menolak saya. Apakah kamu benar-benar tidak menyukaiku? Bukan, tuan kedua. Kamu baik sekali. Hanya, masih bilang bukan. Mana ada istri memanggil suami. Master kedua. Kamu sangat baik. Kamu tidak membongkar urusan menikah sebagai pengganti. Aku sudah sangat berterima kasih padamu. Gelang ini benar-benar tidak bisa aku terima. Yu Yanwan, aku bilang aku suka padamu. Ini bukan bercanda. Kamu harus memberiku satu kesempatan untuk mengejarmu, ya. Kamu harus memberiku satu kesempatan untuk mengejarmu, ya. Suwang itu baik. Aku juga percaya dia saat ini benar-benar suka padaku. Tapi setelah mengalami pengkhianatan Gu Chuzhou, aku sudah tidak berani percaya dengan mudah. Perasaan seorang pria lagi. Aku. Halo. Apa? Aku segera pergi ke rumah sakit. Tolong kalian berusaha menyelamatkan bibiku. Kondisi bibiku semakin parah. Aku harus segera pergi ke rumah sakit. Sudah. Aku akan pergi bersamamu. Bibi. Apakah kamu baik-baik saja? Bibi. Yu Yanwan sudah datang. Bibi, kamu membuatku ketakutan. Dokter bilang kamu tiba-tiba sakit. Aku. Tidak perlu khawatir. Ada seorang dokter. Bibi tidak apa-apa. Ini adalah. Selamat pagi, Bibi. Saya adalah suami Wanwan. Nama saya Suwang. Baru sekarang saya datang untuk melihat Anda. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Suami. Wanwan. Bukankah kamu sedang membicarakan pernikahan dengan Gu Chuzhou? Bagaimana bisa? Bibi, jangan terburu-buru dulu. Saya sudah putus dengan Gu Chuzhou. Tapi tenang saja. Suwang orangnya baik. Dia juga baik kepada saya. Ini adalah saat lelang. Suwang membelinya dan memberikannya kepada saya.
Ini sebenarnya juga barang milikmu. Sekarang, bisa dibilang sudah kembali ke pemiliknya. Gelang ini, sebenarnya adalah yang awalnya. Ingin saya jadikan sebagai mas kawin untukmu. Hanya saja ada beberapa masalah. Tidak disangka. Setelah berputar-putar, akhirnya kembali lagi padamu. Kamu memakainya terlihat sangat bagus. Pakailah. Terima kasih, Suang. Bibi, dapat menikahi Wan Wan adalah keberuntungan saya. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Selama kamu bisa baik kepada Wan Wan, saya jadi tenang. Melihatnya menikah dan bahagia. Meskipun saya pergi, saya bisa merasa tenang. Bibi, kamu pernah bilang, kamu sudah berjanji padaku. Kamu akan baik-baik saja. Bukankah kamu bilang kamu masih ingin melihatku menikah dan punya anak? Kamu tidak boleh berbohong padaku. Aku ingat. Bibi, ingat ya. Saya lapar. Ingin makan. Bakso kecil di seberang jalan. Baik. Aku akan membelikannya untukmu. Bibi, tunggu sebentar ya. Bibi, kamu sengaja mengusir Yan Wan. Apakah ada yang ingin kamu katakan padaku? Gelang di tangan Yan Wan. Harus menemukan itu dengan tepat. Ambil gambarnya. Kamu pasti menghabiskan banyak usaha, kan? Saya percaya padamu. Pada Yan Wan. Memang ada ketulusan. Tapi seberapa banyak ketulusan ini bisa bertahan lama? Saya tidak tahu. Dulu, Gu Chuzhou juga pernah bilang, akan selalu baik pada Yan Wan. Tapi hasilnya, Anda masih belum mengenal saya. Memiliki keraguan terhadap saya adalah hal yang wajar. Tapi saya tulus pada Yan Wan. Waktu akan membuktikannya. Iya, waktu akan membuktikan. Sayangnya, saya tidak bisa melihatnya. Bibi, Anda pasti akan hidup panjang umur. Anda adalah satu-satunya kerabat Yan Wan. Aku harap kamu dapat sehat selalu. Dapat selalu menemani dia. Saya tahu kondisi tubuh saya. Saya tidak bisa menemani dia terlalu lama. Tapi, Anda bisa. Tentang ayah Yan Wan. Anda tahu tidak? Saya sedikit mendengar. Keluarga Yu pada masa itu juga dianggap sebagai keluarga kaya di selatan. Sayangnya, semuanya dihancurkan oleh wanita jahat Susuling. Telah sangat merugikan. Dia sebagai ibu Yan Wan berselingkuh. Dan juga bersama mantan suaminya, Shen Huafeng, telah menculik Yan Wan bersama-sama. Juga mengancam ayahnya, yaitu saudara laki-laki saya, untuk menyerahkan saham perusahaan kepada mereka. Saudara laki-laki saya demi menebus Yan Wan, hanya bisa setuju dengan Shen Huafeng. Penyakit saya ini, juga karena saat itu untuk menemukan Yan Wan yang disembunyikan oleh mereka, setelah mereka memberi obat, menyebabkan gagal jantung. Sudah bertahun-tahun, masih belum sembuh. Saudara laki-laki saya di bawah banyak tekanan, putus asa. Akhirnya bunuh diri. Maksud Anda adalah, tragedi keluarga Yu hari ini. Semua ini adalah ulah Susuling, dan disebabkan oleh Shen Huafeng seorang diri. Benar, saya mengatakan ini, bukan untuk mendorong kalian membalas dendam. Saya ingin kamu tahu. Yan Wan telah menderita banyak sejak kecil. Mengalami terlalu banyak kesulitan. Saya ingin hari-harinya ke depan bisa sedikit lebih manis. Jika antara kalian berdua sebagai pasangan terjadi perselisihan dan konflik, saya harap kamu lebih sabar padanya. Saya akan. Jika benar-benar tidak bisa bertahan, kamu bisa mengembalikannya. Berpisah dengan baik. Keluarganya tidak ada yang bisa membantunya. Saya takut dia akan diperlakukan tidak adil. Tak seorang pun mendukungnya. Bibi, jangan terlalu emosional. Tenangkan pernapasanmu. Santai saja. Jangan khawatir. Saya pasti akan memperlakukan Yan Wan dengan baik. Tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Baik. Baik.
Ternyata kasus penculikan tahun lalu adalah ulah susuling. Bekerja sama dengan Shen Huafeng. Mereka merampas perusahaan ayah, menyebabkan Bibi menderita seumur hidup. Juga membuat ayah putus asa hingga bunuh diri. Mereka, bagaimana bisa sekejam ini? Pasien 504 ini, hari ini kondisinya semakin parah. Susah payah baru saja diselamatkan. Kamu jaga malam ini. Perhatikan baik-baik keadaannya. Baiklah, Sig. Tapi saya dengar, penyakitnya semakin parah. Karena ada yang datang menemuinya. Dan bahkan bertengkar dengannya. Dan itu adalah mantan kakak iparnya. Jangan mengganggu privasi pasien. Merawat pasien dengan baik. Itulah yang seharusnya kamu lakukan. Su Suling. Nona Yu, kamu tidak bisa masuk begitu saja. Saya ingin berbicara denganmu. Kamu keluar dulu. Selamat pagi, Tuan Shen. Mengapa Yanwan datang? Apakah biaya operasi bibimu tidak cukup? Saya akan segera memanggil seseorang. Mengirim lagi 500.000. Saya datang hari ini bukan untuk ini. Saya ingin kamu mengurus istrimu dengan baik, agar dia tidak lagi mencari bibiku. Yanwan, inilah sikapmu berbicara dengan orang yang lebih tua. Saya berbicara dengan para tetua. Tentu saja bukan sikap seperti ini. Tapi apakah kamu bisa dianggap sebagai orang yang lebih tua bagiku? Tentang kalian yang membuatku menikah sebagai pengganti. Aku sudah melakukan semuanya. Tapi istrimu masih saja berkali-kali mengganggu hidupku dan bibi kecilku. Jika kalian masih tidak menyadari, aku tidak keberatan dengan grup Shen. Ikan mati, jaring putus. Apakah kamu berani? Jika kamu tidak percaya, maka silakan coba. Lagi pula, bagaimana grup Shen terbentuk di dalam hatimu? Lebih tahu daripada aku. Aku tidak mengerti apa maksud kalimatmu. Tentu saja grup Shen. Aku membangunnya sendiri. Sebaiknya kamu. Yanwan sepertinya tahu sesuatu. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Segera selidiki ini dengan jelas. Jika tidak bisa, biarkan dia kehilangan ingatan. Atau menjadi bodoh. Lagi pula, yang diinginkan keluarga Su hanyalah seorang menantu perempuan yang masih hidup. Mengenai apa yang terjadi setelah dia menikah. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu bukan urusan kita. Shen Huafeng terlalu waspada. Tidak menemukan informasi yang berguna. Namun, jejak pasti tertinggal. Selama mereka pernah melakukannya, akan meninggalkan bukti. Tapi, bukti itu ada di mana? Ini karena aku terlalu tidak berguna. Orang yang membunuhmu hidup bahagia di luar sana. Sementara aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu pergi kemana? Kenapa tidak memberitahuku? Haruskah memberitahu Suang? Meskipun dia bilang dia menyukaiku. Tapi pelajaran dari masa lalu mengajarkanku. Ketertarikan seorang pria. Masa berlakunya terlalu pendek. Apalagi, kisah lama keluarga Yu tidak ada hubungannya dengan Suang. Sebaiknya jangan melibatkan dia. Jangan menariknya ke dalam. Apa yang ingin saya lakukan? Itu tidak ada hubungannya dengan tuan kedua. Tidak ada hubungannya. Apa kamu sudah lupa? Kamu adalah istriku. Tapi aku hanya sebagai pengganti. Shen Yanqing menikah denganmu. Di antara kita, tidak ada perasaan. Yu Yanwan, kata-kataku. Apa kamu tidak mengingat satu kata pun? Aku suka padamu. Aku bersedia menikahimu. Tidak peduli apakah kamu menyukaiku atau tidak. Kamu sudah menikah denganku. Kedepannya, tidak boleh lagi kamu menyebut kata cerai. Mengerti malas? Master kedua. Saya ingat kamu pernah bilang kamu suka padaku. Sekarang saya akan memberikan jawaban. Aku untukmu. Tidak ada perasaan. Apakah kamu tahu? Orang yang menipuku. Semua mendapatkan nasib seperti apa? Suang, apakah kamu gila? Akhirnya mau memanggil namaku. Tangan kecilmu terlihat lemah dan tidak berdaya. Jika memukul, cukup menyakitkan. Suang, apakah kamu seorang yang menyimpang? Apakah kamu baru tahu tentang reputasiku? Saya sudah menyimpang bukan sehari dua hari. Apa yang ingin kamu lakukan? Pulang. Saya rasa kamu perlu dihukum. Kamu.
Apa yang ingin kamu lakukan? Sekarang kamu sudah takut. Bukankah tadi kamu menipuku dan memukulku? Saatnya kamu mengancamku. Saya tidak. Beritahu saya. Kamu benar-benar tidak suka padaku sama sekali. Merasa bersalah. Dokter Yu, aku tahu. Kamu pernah mengalami pengalaman buruk. Tapi saya bersedia menunggu. Menunggu kamu membuka hati. Tapi tolong berikan saya sedikit kesempatan. Jangan selalu terburu-buru untuk menjauh dariku. Baik. Katakanlah, apa yang kamu dengar di luar ruang perawatan? Bagaimana kamu tahu? Kamu tiba-tiba meninggalkan rumah sakit. Perubahan sikap. Jika tidak mendengar sesuatu, sulit untuk dijelaskan. Saya pergi menemui Shen Huafeng. Lalu, saya ingin mengujinya. Mendapatkan beberapa informasi dari mulutnya. Tapi dia terlalu waspada. Saya tidak bertanya apa-apa. Jika kamu ingin membalas dendam, saya bisa membantumu. Tidak bisa. Saya tidak bisa melibatkanmu. Kenapa? Kamu tidak khawatir padaku, kan? Iya. Orang ini, Shen Huafeng, sangat kejam. Saya khawatir tentangmu. Dan tentang balas dendam ini. Saya ingin melakukannya sendiri. Nyonya Shen, cerita bibiku. Apa kamu tidak berniat memberi saya penjelasan? Penjelasan apa yang kamu inginkan? Saya hanya pergi untuk melihatnya saja. Lagi pula, kami juga saling mengenal. Tidak menyangka dia begitu emosional. Begitu melihat saya, dia langsung berteriak. Serangan jantung. Apa ini juga bisa disalahkan padaku? Apakah kamu akan sebaik itu? Dulu, ayahku bangkrut dan meninggal. Kamu tega mengusir bibiku dari rumah. Apakah kamu pernah berpikir tentang saling mengenal? Apa maksudnya saya yang membuat ayahmu bangkrut? Apakah itu bisa disalahkan padaku? Bisnis ayahmu. Reputasi hancur. Saya menikah dengan Shen Huafeng. Hanya untuk melindungi diri. Saya sudah cukup bisa membawamu. Apakah mungkin saya juga harus menghidupi bibimu? Apakah kamu berani bersumpah demi langit? Dulu, keluarga Yu bangkrut. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kamu tidak pernah bersama Shen Huafeng? Melakukan sesuatu? Jika berbohong, disambar petir. Mati dengan mengenaskan. Apakah kamu berani? Kamu. Yu Yanwan. Aku adalah ibumu yang sebenarnya. Aku tidak punya ibu sepertimu. Tidak masalah jika kamu tidak mengakuiku. Tapi kamu adalah putriku. Aku harus melindungimu dengan baik. Wan Wan, apakah kamu tahu apa yang terjadi sebelumnya? Semua ini demi kebaikanmu. Biarkan saja masa lalu berlalu. Jangan lagi menyelidiki. Tahu tidak? Bisakah kamu berhenti berpura-pura? Kamu tidak pernah melakukan hal baik apapun untukku. Kamu seperti ini sekarang. Hanya takut padaku. Mengungkapkan kesalahanmu di masa lalu. Kamu. Dan juga hal-hal di masa lalu. Aku sudah tahu semuanya. Apa yang kamu tahu sekarang? Kamu bahkan bilang aku takut kamu mengungkapku. Kesalahan sebelumnya. Kejahatan apa yang saya lakukan di masa lalu? Kamu tidak bersalah. Kenapa kamu begitu emosional? Tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kenapa saya merasa terharu? Aku hanya peduli padamu. Jadi aku menasihatimu dengan baik. Tapi kamu tidak mendengarkan nasihat. Nanti, merugi. Jangan salahkan aku jika tidak membantumu. Aku tidak berharap kamu membantuku. Jangan buat aku menderita. Aku sudah sangat bersyukur. Katakan, gadis sial ini, sepertinya benar-benar tahu tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu. Jika dia mendapatkan bukti, apa yang harus kita lakukan? Bukti dari tahun itu sudah lama menghilang. Dia tidak mungkin menemukannya. Lalu barang-barang di kantormu. Jika sampai pada titik itu, maka kita harus mengorbankan dia. Menjadi seorang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kamu benar. Seperti dia ini. Membelot. Anak durhaka yang berkhianat. Lebih baik tidak usah. Kantor Shen Huafeng.
Apakah Dokter Yu masih tahu dirinya seorang dokter? Tangan tidak ingin lagi. Maaf, tadi saya melamun. Lagi mikirin apa sih sampai serius begini? Tidak ada apa-apa. Benar sekali, saya. Nanti mau pergi ke rumah sakit. Mempersiapkan rencana operasi besok. Pergi ke rumah sakit untuk menulis di waktu segini. Tidak bisa menulis di rumah. Ada sedikit situasi khusus. Perlu berdiskusi dengan rekan-rekan di rumah sakit. Untuk menyelesaikannya bersama. Pasti lebih mudah di rumah sakit. Baiklah. Setelah makan, saya antar kamu ke sana. Tidak perlu. Maksudku, aku bisa pergi ke rumah sakit sendiri. Meskipun ini sangat berisiko. Tapi aku harus menyusup. Mencari di kantor Shen Huafeng. Apakah ada bukti dari tahun itu? Wan Wan, kamu benar-benar tidak pandai berbohong. AOAN. Seseorang datang. Dokter Yu. Kebetulan sekali. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Apa kamu mengikutiku? Jika aku tidak datang, takutnya, aku harus pergi ke kantor polisi untuk menemuimu. Grup Shen, kamu berani masuk ke kantor presiden. Di mana lagi? Yang tidak berani kamu kunjungi. Lalu kenapa kamu masih datang? Apa kamu tidak takut kita berdua? Semua ditangkap. Menyusup sendirian itu menakutkan. Jika berdua, pasti akan sangat mendebarkan. Jangan bercanda. Jangan lakukan itu lagi. Kenapa? Apa kamu bisa membuka brankas Shen Huafeng? Aku hanya merasa, brankas ini, sangat akrab. Mirip dengan yang dulu punya ayahku. Saya menemukannya. Lihat, ini adalah goresan nakal saat aku kecil. Goresan yang dibuat. Ini adalah brankas ayahku. Shen Huafeng menyimpan ini. Brankas disembunyikan di sini. Menjelaskan, pasti ada sesuatu di sini. Barang yang dia inginkan. Tapi dia tidak memiliki kata sandi. Jadi, dia hanya bisa menyimpannya di sini. Di brankas ayahmu. Berisi barang-barang milik ayahmu. Jadi, yang ingin didapatkan Shen Huafeng adalah, pasti ada bukti yang merugikannya. Tebakanmu benar. Apakah kamu masih ingat kata sandinya? Wan Wan, di dalam brankas ini, namun berisi, barang yang sangat, sangat penting. Ini, adalah rahasia kecil kita berdua. Kamu harus, jangan memberitahu siapapun, ya, mengerti? Ayah, aku tidak akan memberitahu siapapun. Kata sandinya, adalah, tanggal kamu belajar berenang. Kamu harus ingat, ya, aku ingat sekarang. Bagaimana bisa begini? Sepertinya Shen Huafeng sudah lama membukanya. Barang-barangnya juga diambil. Sekarang buktinya sudah hilang lagi. Kenapa ada suara ini? Saya harus bagaimana? Selama kamu menginginkannya, aku bisa membantumu. Cepat sembunyi.
Kamu sengaja. Begitu tegang. Jangan berisik. Apa pekerjaanmu? Ini adalah kantor Nyonya Shen. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Asisten Matahari. Begini ceritanya. Saya hanya sedang berpatroli di perusahaan. Tiba-tiba mendengar. Ada suara di kantor ketua. Jadi saya segera masuk untuk melihat. Segera keluar. Jika ini kehilangan sesuatu. Apakah kamu bisa bertanggung jawab? Ya. Suang, kamu. Saya. Ada apa? Kenapa kamu tadi? Tadi kamu terlalu tegang. Bagaimana jika ketahuan orang? Aku akan membantumu. Santai saja. Sudah. Ini bukan tempat untuk berbicara. Bicaralah di luar. Berani masuk ke kantorku malam-malam. Betapa beraninya. Yutua, Yutua. Ternyata kamu masih menyimpan sesuatu. Ingin menunggu putrimu dewasa. Untuk menghukum saya dengan barang ini? Bermimpi. Nyonya Shen, Anda memanggil saya. Proyek kerjasama dengan Su harus segera dipercepat. Perjanjian pernikahan sudah dilaksanakan. Hasil kontrak proyek sampai sekarang belum ditandatangani. Jadi begitu. Saya segera mengurusnya. Segera pergi. Yu Yanwan, tunggu sampai kerjasama Shen dan Su berhasil. Nilai manfaatmu akan sepenuhnya hilang. Sebenarnya aku ingin menyelamatkan hidupmu. Tapi kamu benar-benar terlalu tidak jujur. Jika begitu, jangan salahkan aku jika aku kejam. Halo. Aku ingin kamu melakukan sesuatu. Halo, Master kedua. Bagaimana aku bisa terus menemukan bukti dari tahun itu? Halo, Nona Yu. Kabar baik. Rumah sakit sekarang memiliki Nona Yu Zenzhen. Sumber jantung yang cocok. Asalkan Anda menandatangani konfirmasi. Nona Yu Zenzhen. Segera bisa dilakukan operasi. Benarkah? Kalau begitu, saya akan segera datang. Halo, kami baru saja berbicara di telepon. Katanya bibi saya telah menemukan sumber jantung yang cocok. Apakah ini benar? Ini benar, Nona Yu. Rumah sakit memiliki pasien yang otaknya mati. Dia dan keluarganya secara sukarela mendonasikan jantung. Lalu, apakah ada persyaratan dari donor? Apakah ada syarat untuk donasi? Oh, satu-satunya permintaan adalah jantung hanya boleh didonasikan untuk bibimu. Sepertinya dikatakan, almarhum mengenal bibi Anda semasa hidup. Dia adalah teman sakitnya. Ditugaskan ke bibiku. Jantung. Dan itu sangat cocok dengan bibiku. Mana ada kebetulan seperti ini? Bukankah ini hal yang baik? Tapi hal baik yang kebetulan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tentang aku dan kakak iparku. Sumber jantung yang tiba-tiba ini. Agak aneh. Nona Yu, Dr. Siong sudah berkata, Anda bisa tanda tangan sekarang. Dia akan bekerja besok. Jadi bisa segera mengatur operasi. Silakan tanda tangan dulu. Jangan tanda tangan dulu. Kenapa kamu datang? Saya meninggalkan nomor telepon di rumah sakit. Jika bibi kecil ada masalah, mereka akan segera menghubungi saya. Terima kasih. Saya sudah bilang, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu adalah istriku. Keluargamu adalah keluargaku juga. Terharu. Itu, apakah Dr. Yu ingin mempertimbangkan? Terimalah aku. Apakah kamu sedang berpikir tentang ciuman di bawah meja itu? Kamu, jangan bicara sembarangan. Nona Yu, tanda tanganlah. Sebelum tanda tangan, bolehkah saya bertemu dulu dengan keluarga donor?
Ini, Anda harus bertanya kepada Dr. Siong. Berita tentang sumber jantung. Dia yang memberitahuku. Biarkan aku memberitahu kamu. Saya belum pernah bertemu keluarga donor. Lalu bagaimana dengan Dr. Siong? Dia yang lain? Setelah dia memberikan surat konfirmasi padaku, dia langsung pulang kerja. Tunggu sebentar. Beri aku waktu 10 menit. Apa yang ingin kamu lakukan? Bibi kecil, kalian sudah datang. Halo, Bibi kecil. Bibi kecil, bagaimana kesehatanmu belakangan ini? Cukup baik. Bibi kecil, kamu di rumah sakit. Pasti juga cukup membosankan, kan? Semua salahku. Tidak bisa menemanimu dengan baik. Anak bodoh. Kenapa tiba-tiba mengatakan hal seperti ini? Bibi kecil tidak bosan. Baik-baik saja. Jangan khawatir tentang saya, ya. Bibi kecil, kamu baru-baru ini di rumah sakit. Apakah kamu mengenal teman-teman baru? Bibi kecil pemalu. Tidak suka berteman. Tidak apa-apa. Aku hanya menonton TV. Atau melihat pemandangan di luar. Nah, Bibi kecil, kamu baru-baru ini. Apakah kamu mengenal beberapa teman pasien? Apa yang bisa saya ketahui? Teman pasien lainnya. Wan, apa yang salah denganmu? Bibi kecil, tidak ada apa-apa. Wan, hanya khawatir tentangmu. Takut Anda kesepian. Semoga kamu bisa mengenal beberapa teman pasien juga baik. Kau ini, nak, aku tidak kesepian. Jangan khawatir berlebihan tentangku. Bagaimana? Hal yang ingin kau tanyakan dengan jelas. Apakah sekarang ada jawabannya? Kau juga mendengarnya. Perawat bilang bahwa sumber jantung itu untuk Bibi kecil. Itu adalah teman pasien Bibi kecil. Jadi keluarganya akan menentukan untuk memberikan sumber jantung kepada Bibi kecil. Tapi Bibi kecil bilang, dia sama sekali tidak memiliki teman pasien. Benar. Donasi sumber jantung ini memang merupakan penipuan. Sebelum datang ke rumah sakit, aku sudah menyelidikinya. Akun luar negeri Dr. Siong semalam menerima sejumlah besar uang. Orang yang mengirim uang adalah Shen Huafeng. Apa? Shen Huafeng masih berani menyerang Bibi kecil. Dia benar-benar sangat jahat. Jangan marah karena hal ini. Ini akan menyakiti diri sendiri. Shen Huafeng masih berani menyerang Bibi. Saya tidak akan membiarkannya lolos. Apakah kau sudah memikirkan apa yang akan dilakukan? Aku belum menemukan bukti kejahatannya. Tapi saya bisa menggunakan strategi untuk mengungkap topeng kepura-puraannya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana kamu akan melakukannya. Tapi, saya bisa memberimu satu kesempatan untuk mengungkap topeng kepura-puraannya. Apa situasinya? 1 minggu kemudian, keluarga Su akan mengadakan sebuah pesta. Di pesta tersebut, keluarga Su dan keluarga Shen akan menandatangani perjanjian kerjasama untuk mengembangkan Teluk Ningyue bersama. Pesta ini, semua orang berkuasa di selatan akan hadir. Saat itu, kamu bisa hadir sebagai istri kedua dari keluarga Su. Dengan identitas tersebut, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Tapi ini adalah pesta keluarga Su. Apakah itu akan mempengaruhi kamu? Apakah kamu peduli padaku? Tenang saja. Shen Huafeng ingin memanfaatkan pernikahan untuk mendapatkan proyek Teluk Ningyue. Tapi dia justru memanfaatkan kamu untuk menikah lagi. Dia tidak hanya memanfaatkan kamu, tapi juga merugikan keluarga Su. Membantumu mengungkap topengnya. Itu juga membantu keluarga Su. Suang sedang mempertimbangkan untukku. Dia begitu baik padaku. Apakah aku tidak seharusnya meragukan ketulusan hatinya? Dr. Yu, kau tidak akan menolak aku lagi, kan? Bukan. Aku hanya sangat berterima kasih. Terima kasih, Tuan kedua, kau selalu membantuku. Jadi sekarang kau bisa mempertimbangkan aku? Aku mengakui bahwa aku pernah tertarik padamu. Tapi kau juga tahu, aku pernah terluka dalam cinta sebelumnya. Terkadang, aku juga merasa ini agak tidak nyata. Orang sepertimu ternyata juga bisa menyukaiku. Sekarang, apakah terasa lebih nyata? Yu Yanwan, aku juga hanya seorang manusia biasa. Kau khawatir aku tidak menyukaimu. Aku juga takut. Kau mungkin tidak menyukaiku.
Tapi di hatiku, kau sangat baik, sungguh sangat baik. Kau pantas dicintai. Suwang akhirnya tidak memanggilku tuan kedua lagi. Aku sangat terharu. Kau bilang kau tertarik padaku. Waktu kita masih panjang. Kau akan melihat betapa dalamnya perasaanku padamu. Ingin mengungkap Shen Huafeng? Silakan lakukan. Tenang saja. Aku akan selalu mendukungmu. Baik. Wan, jangan minum lagi. Saat berpisah dengan Gu Chuzhou, tidak pernah se-ekstrem ini. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Besok aku akan mengungkap ibuku. Aku awalnya pikir aku tidak peduli padanya. Tapi kenapa? Harus sampai pada titik ini. Aku tetap merasa sedih. Aku tidak mengerti. Kenapa dia bisa begitu kejam pada ayahku dan aku? Bisa begitu tega. Wan, sekarang kamu punya aku. Punya bibi kecilmu. Dan suamimu. Kamu nanti hanya akan semakin bahagia. Wanita itu, anggap saja dia sudah mati. Yang kedua, kamu datang. Dia hanya sedang tidak mood dan minum terlalu banyak. Wan. Kalau begitu, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Yanwan, suamimu, aku tidak berani menghadapinya. Jaga dirimu baik-baik. Jangan minum lagi, Wan. Siapa kamu? Jangan bersedih lagi. Semua orang yang pernah menyakitimu, saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Makan malam yang kedua hari ini. Aku sudah menyiapkannya. Tapi apakah Anda benar-benar ingin bekerja sama dengan Shen? Bukankah ini sudah jelas? Apakah kamu ingin memanfaatkan Su? Tidak perlu kamu banyak bicara. Kerjasama dengan Shen sudah tidak mungkin. Makan malam hari ini hanya untuk menyenangkan istri. Sekalian memberikan hadiah besar padanya. Ayah, sudah bertahun-tahun. Akhirnya aku bisa melakukan sesuatu untukmu. Jika malam ini kamu tidak ingin pergi, aku bisa mengatasinya. Tidak. Aku pasti harus pergi. Baik. Tang Li menunggumu di luar. Kamu pergi ke makan malam dulu. Dengan dia di sana, kamu tidak akan ada masalah. Aku akan datang sedikit terlambat. Suwang. Terima kasih. Kamu benar-benar suka mengucapkan terima kasih padaku. Tapi kali ini, jika ingin berterima kasih, harus lebih tulus sedikit. Nyonya, silakan. Terima kasih. Bagaimana? Apa yang aku inginkan? Sudah ditemukan? Shen sangat hebat. Ternyata bisa mendapatkan hak pengembangan Ming Yuebei. Hak pengembangan kerjasama. Sepertinya keluarga Shen semakin maju. Shen, akan ada proyek nanti. Kita harus melakukannya bersama. Aku memang selalu ingin bekerja sama dengan Anda. Tenang saja. Selama ada kebutuhan untuk bekerja sama, aku pasti akan menemukanmu. Nah, saya bisa saja menunggu kabar Anda. Selamat datang, Nyonya Shen. Semoga kita bisa bekerja sama di masa depan. Perjanjian ini belum ditandatangani. Apakah Anda senang? Ini agak terlalu cepat. Apakah Anda senang? Ini agak terlalu cepat.
Yu Yanwan sudah datang. Apa yang baru saja kamu katakan? Kenapa saya tidak bisa mengerti? Minggir. Yu Yanwan, apa sikapmu terhadap ayahku? Meskipun dikatakan, ini adalah jamuan makan malam keluarga Su. Tapi yang menjadi fokus adalah keluarga Su dan Shen. Suang bahkan tidak ada di sini. Kamu ini siapa? Aku berdiri di sini. Tentu saja mewakili keluarga Su. Kamu bilang saya ini siapa? Pertama-tama, terima kasih banyak kepada semua orang telah datang untuk menghadiri jamuan makan malam ini. Semoga semua orang bisa menikmati malam yang menyenangkan. Kedua, saya ingin memperkenalkan dengan resmi kepada Anda semua. Dua orang binatang, Ketua Dewan Direksi Grup Shen, Tuan Shen Huafeng, dan istrinya, Nyonya Susuling. Yu Yanwan, apa sebenarnya yang ingin kamu ributkan? Segera turun dari situ. Yu Yanwan, dengar kata ibumu. Apa pendapatmu tentang keluarga? Kita bicarakan lagi di rumah. Ini bukan tempat untuk berbuat sembarangan. Saya bahkan belum memperkenalkan kedua orang ini secara resmi. Kenapa kalian terburu-buru? Percaya kepada kalian semua. Sudah mengenal Grup Shen, Ketua Dewan Direksi, Tuan Shen Huafeng. 2 tahun terakhir ini, di dunia bisnis, dia juga bisa dibilang sukses. Tapi saya percaya semua orang tidak tahu tentang masa lalunya, kan? Dia dulunya adalah karyawan ayah saya. Ayah saya memperlakukannya dengan baik, memberinya gaji tinggi dan saham, menganggapnya sebagai tangan kanan. Namun dia justru menggoda istri ayahku, menculikku, mengancam ayahku, meminta semua saham untuk diberikan kepadanya, menyebabkan masalah bagi ayahku, bunuh diri. Bahkan anak kandungnya sendiri. Apakah dia masih manusia? Nyonya muda ini. Apakah dia benar-benar anak kandungnya? Diamlah, Yu Yanwan. Dia. Apa yang dia katakan tidak benar. Apakah kamu masih ingin membantah? Kalau begitu, jelaskan. Kenapa kamu tidak pernah mengurus saya? Kenapa setelah ayah saya meninggal, kamu langsung menikah dengan Shen Huafeng? Kenapa kamu pergi menemui bibiku? Dia langsung jatuh sakit. Diamlah kamu. Sekarang baru tahu takut. Anak durhaka ini. Kenapa selalu berseberangan denganku? Aku masih ingin tahu. Kenapa kamu harus berkhianat? Aku dan ayahku. Pada awalnya, seharusnya tidak melahirkanmu. Sekarang kamu menyesal. Sudah terlambat. Orang bodoh yang lebih banyak merusak daripada membangun. Yanwan. Aku akui. Secara moral, aku memang bersalah kepada ayahmu. Tapi aku berani bersumpah. Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Selama kamu tidak bisa mengeluarkan bukti, membuktikan aku bersalah, tuduhanmu yang tidak berarti, sama sekali tidak menggoyahkan aku, Tuan Shen. Tersembunyi selama bertahun-tahun. Apakah kamu benar-benar berpikir semua bukti sudah kamu hancurkan? Suang, apa maksud perkataan Anda? Lihatlah sendiri. Ini adalah. Ini tidak mungkin. Informasi ini, aku sudah menghapusnya sejak lama. Bagaimana kamu bisa memiliki ini? Tuan Shen, cara kamu melakukan pekerjaan pada awalnya adalah rekening luar negeri, ingin menyelidiki, memang memerlukan banyak usaha dari saya. Namun, dengan sedikit usaha, masih bisa ditemukan. Membeli jasa pembunuh, mengakibatkan kematian secara tidak langsung, mengakibatkan cedera secara langsung. Nyonya Shen merasa, berapa lama kamu seharusnya dihukum? Suang. Terharu lagi. Saya sudah bilang, melindungi istri adalah kewajiban seorang suami. Saya tidak akan membiarkanmu dibuli oleh siapapun. Tadi masih berani bilang, tidak menghitung-hitung Yu. Ketebalan muka Nyonya Shen ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Apa sih tentang Nyonya Shen? Dia hanyalah seorang yang tidak tahu malu. Anak durhaka, ambisi serigala, kejam dan licik. Menyebabkan ayahku bunuh diri. Serius? Nyonya Shen memiliki masa lalu ini. Tidak tahu. Kamu sedang ngomong apa sih? Kamu yang imut. Kenapa menuduh ayahku? Yanwan, saya tahu kamu membenciku. Tapi bagaimana mungkin saya melakukan? Menculikmu, mengancam ayahmu, bahkan membunuhnya. Ya? Jika semua yang kamu katakan ini benar, maka
Jadi saya seharusnya sudah dipenjara sekarang. Benarkah? Jadi, jelaskan padaku. Bagaimana kamu mendapatkan semua saham grup You? Kenapa ayahku bisa bunuh diri? Bagaimana bibi kecilku bisa mengalami gagal jantung? Dan kamu? Bagaimana kamu bisa menikahi istri ayahku, Susuling? Astaga. Nyonya muda kedua. Tidak usah membahas yang sebelumnya. Tapi tidak menyangka. Dan Nyonya Shen tidak memiliki hubungan gelap sebelumnya. Ternyata adalah mantan istri Yu Zong. Jika membahas Shen Zong, tidak ada hubungan gelap dengan Nyonya Shen sebelumnya. Siapa yang percaya? Istri teman tidak boleh disakiti. Bahkan istri bosnya sendiri berani dinikahi. Shen Zong ini juga cukup hebat. Yu Yanwan, apakah kamu gila? Apakah kamu ingin membunuhku? Dan paman Shenmu? Aku bahkan belum mulai memperkenalkanmu. Ini sudah mulai mendesak. Semua, lihatlah di depan kalian. Wanita ini, dia adalah ibu biologisku. Dia adalah istri pertama ayahku, Su Suling. Ketika ayahku masih ada, dia berselingkuh dan mengkhianati ayahku. Bahkan, ketika Shen Huafeng menculikku, semua itu adalah dia yang membantu. Demi kepentingan pribadinya, dia bahkan bisa menyakiti putrinya sendiri. Bahkan sampai sekarang, dia masih ingin memanfaatkan aku. Yang mulia, tolong berikan aku jalan hidup. Tuan Shen, kamu bertanya kepada orang yang salah. Yang harus kamu tanyakan adalah istriku dan mertuaku yang sudah meninggal. Lihatlah, apakah mereka bisa memaafkanmu? Wan, mohonlah kepada Yang Mulia. Kalian biarkan saja. Saya dan Paman Shen, ya, aku adalah ibumu yang sebenarnya. Ayahmu sudah meninggal. Apakah kamu bahkan tidak ingin ibumu? Su Suling, apakah kamu tidak merasa jijik mengucapkan kata-kata ini? Ketika kamu melakukan hal-hal itu, yang menjijikan itu, apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu adalah ibuku? Hanya membuatmu di penjara. Itu terlalu murah untukmu. Shen Yi, Tuan Shen. Saya lihat kamu tidak bisa berjalan lagi. Maka saya akan mengantarkan orang sampai selesai. Kirim seseorang mengantar kalian ke kantor polisi. Tang Li, ya. Jangan, Wan, bawa pergi. Saya adalah ibumu yang sebenarnya. Kenapa bisa begini? Sig. Saham Shen. Saya telah mengakuisisi semuanya. Sekarang, semuanya untukmu. Kamu telah melakukan begitu banyak untukku. Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Kamu telah melakukan begitu banyak untukku. Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Saya melakukan ini untuk membuatmu bahagia. Bukan untuk membuatmu menangis. Tapi, saya juga tidak melakukan apa-apa untukmu. Yu Yanwan, aku akan menikahimu. Bukan untuk membuatmu membantu saya melakukan hal-hal. Lagi pula, kamu pernah memasak untukku dengan tanganmu sendiri. Pernah mengenakan dasi. Dan bahkan memberikannya padaku dengan tanganmu sendiri. Mengobati lukaku. Bukankah semua itu adalah hal yang kamu lakukan untukku? Kamu sangat baik padaku. Saya hanya baik padamu. Apakah kamu ingin? Apakah kamu menyesal sekarang? Masih ada waktu. Jika tidak, tunggu sebentar. Jangan berharap saya bisa berhenti. Kenapa kalimat ini terasa begitu familiar? Sepertinya pernah mendengar di mana. Kamu masih bisa menyesal sekarang. Jika tidak, tunggu sebentar. Jangan berharap aku berhenti. Malam itu adalah kamu. Di saat seperti ini,
Fokuslah. Tadi malam, sepertinya agak gila. Yang kedua, masih memanggilku yang kedua. Kamu begitu asing padaku. Suwang. Aku ingin mendengar tipe lainnya. Suami. Sudah bangun. Sudah bangun. Oh. Pasti lelah. Sudah minta cuti untukmu. Hari ini di rumah. Istirahatlah dengan baik. Sebenarnya, juga tidak terlalu lelah. Aku bisa pergi bekerja. Tidak terlalu lelah. Dokter Yu sedang memberi isyarat padaku. Apakah belum cukup berusaha? Bukan itu maksudku. Ngomong-ngomong, malam saat putus dengan Gu Chuzhou, kenapa kamu bisa muncul di sana? Sepertinya kamu sangat tidak berharap itu aku. Bukan. Hanya An yang bilang padaku. Hari itu dia memesan model pria. Kalau begitu ini harus. Tanyakan dengan baik pada Dokter Yu. Kenapa begitu melihatku? Langsung mendekat. Kepadaku sangat akrab. Lagi-lagi meraba. Siapa pria baik yang bisa tahan? Ini. Mustahil. Kalau begitu, saya tidak punya pilihan lain. Harus menyerah pada Dokter Yu. Bisakah kamu berhenti berbicara? Dokter Yu malam itu sangat proaktif. Jadi, setelah itu kamu terus menghindar dariku. Saya benar-benar bingung. Malam itu, jangan-jangan ini hanya halusinasi saya. Saya bukan orang yang santai. Dan juga, saya dan Gu Chuzhou juga tidak pernah. Aku tahu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jangan bilang kamu tidak pernah. Bahkan jika kamu pernah, tidak masalah. Kamu adalah orang dewasa. Pasti memiliki kebutuhan yang normal. Salahku muncul dalam hidupmu. Terlalu terlambat. Namun, kamu hanya bisa di depanku. Mabuk. Saya sudah tahu. Ini untukmu. Ini adalah. Kenapa kamu tiba-tiba memberi ini padaku? Cara aku menikahimu. Tidak bisa dianggap terhormat. Menikahimu dengan cara menggantikan. Terlalu menyusahkanmu. Jadi, saya berharap lebih resmi. Melamar kamu sekali lagi. Setelah semua, ada beberapa ritual yang tidak bisa diabaikan. Yu Yanwan, kamu pernah bertanya padaku, kenapa saya menyukaimu? Sekarang saya bisa memberitahumu. Mencintai seseorang. Tidak ada alasan. Cinta adalah cinta. Di dunia ini, hanya ada satu kamu. Kamu yang unik. Kamu memanggilku. Bagaimana bisa tidak menghargainya? Yu Yanwan, aku berharap bisa menghabiskan sisa hidup bersamamu. Menjadi tua bersama. Apakah kamu mau bersamaku? Aku mau. Namun, sekarang kamu juga sudah berhasil melamar. Apakah seharusnya cerai dariku dulu baru menikah lagi? Ingin bercerai? Tidak mungkin. Seumur hidup ini, jangan sekalipun kamu berpikir tentang itu. Ini adalah terakhir kalinya aku mengucapkan terima kasih padamu. Nanti, aku hanya akan mengatakan padamu, aku mencintaimu. Aku pun mencintaimu.